Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan rangkuman materi IPS kelas 8 bab 1, yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara ASEAN, antara lain faktor iklim, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Kita akan bahas mulai dari faktor iklim. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi. Sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Selain itu, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Selanjutnya, faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi itu dapat menimbulkan bencana tsunami. Sama seperti kejadian bencana lain, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Selanjutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Tidak setiap negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang memadai, contohnya barang tambang. Karena keterbatasan ini, maka terjadilah interaksi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam tersebut. Tidak hanya barang tambang, sumber daya alam seperti hasil laut dan pertanian dibutuhkan satu sama lain di kawasan ASEAN. Berikut ini adalah daftar tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN, seperti contohnya Indonesia, itu memiliki minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Untuk Malaysia memiliki biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Filipina memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, dan mangan. Untuk Singapura tidak memiliki barang tambang. Thailand memiliki timah dan mangan. Brunei Darussalam memiliki minyak bumi dan gas alam. Untuk Vietnam memiliki batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Untuk Laos memiliki timah, briket batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Untuk Myanmar memiliki timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, dan batu giok. Untuk Kamboja memiliki biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Kita akan bahas mulai dari teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Sebagai contoh, Singapura dan Thailand satu sama lain mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di daerah sekitar bandara. Contohnya, pembangunan Bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan Bandara Don Muang, Bandara Luang Prabang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Contohnya handphone, internet, dan sosial media. Adapun juga dampak perkembangan iptek. Dampak perkembangan iptek ini dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Beberapa dampak perkembangan iptek dalam aspek sosial antara lain bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat,
kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, maraknya perdagangan manusia, dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Selanjutnya, dampak perkembangan iptek dalam aspek ekonomi antara lain, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal, akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti pembelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing, dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Untuk dampak perkembangan iptek dalam aspek budaya, antara lain, terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak, perubahan sistem nilai dan norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, dan aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengonsumsi barang-barang produk luar negeri, maka dikenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain, sedangkan impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Kita akan bahas selanjutnya tentang pengaruh konversi lahan. Pernah dengar istilah reklamasi? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Tidak hanya pantai yang disulap menjadi daratan melalui reklamasi, banyak bentuk konversi lahan yang terjadi. Kita akan bahas tentang pengaruh konversi lahan menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Biasanya, pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, diantaranya pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik, dan faktor sosial dan budaya hukum waris. Namun, tentunya konversi lahan ini memiliki dampak, antara lain, lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian pasti menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik itu tanah, air, maupun udara. Yang terakhir adalah konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Selanjutnya kita akan bahas pengaruh konversi lahan menjadi lahan permukiman. Semakin banyaknya jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Maka tidak aneh apabila lahan pertanian disulap menjadi lahan permukiman. Namun tentunya konversi lahan ini memiliki dampak, antara lain, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau, dan berkurangnya lahan resapan air. Nah ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.